Sholat itu sudah suatu hal yang sangat besar sekali. Ya, sholat itu suatu hal yang sangat besar sekali. Makanya dalam pelaksanaan sholat ini manusia muslim tidak bisa langsung gol dan sholatnya bagus sehingga bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah atas sholat kita. Enggak, kebanyakannya semuanya tahap belajar dulu, belajar sholat yang benar. Sholat yang benar ini berkaitan dengan amalan-amalan plus pengetahuannya. Ada yang sebelum sholatnya, ada yang di dalam sholatnya, ada yang setelah sholatnya. Dan apa yang sebelum sholat? Yang sebelum sholat adalah azan. Dan yang sebelum sholat adalah qomah. Bagaimana cara azan, bagaimana cara qomat yang benar. Sebelum sholat apa? Sebelum sholat adalah mengetahui dulu kiblat. Jangan sampai salah kita menghadap ke kiblat, ya, karena kiblat bukan kulon. Ya, kadang-kadang kiblat itu kidul. Seperti di Madinah Al-Munawwarah, kalau di Madinah ke Ka'bah itu ke kidul, ke selatan tuh. Ya. Kalau di kita ya, ke kiblat itu kemana? Kulon, kan? Kanan dikit. Itu patokan dari kita Jawa Barat. Ya. Nah, tapi bukan kulon, karena tidak sah kalau niatnya usolli fardhu dzuhri arba'an mustaqbilal kuloni. Ya enggak salah ya, enggak sah. Masa mustaqbilal kuloni? Ada mustaqbilal kiduli? Ya enggak lah, mustaqbilal kiblat harus lihat kiblat. Kadang-kadang kulon, kadang-kadang ngaler, kadang-kadang ngidul, kadang-kadang ngetan dan sebagainya, kan? Ini kiblat yang jadi patokan. Ya. Itu sebelum sholat. Sebelum sholat kita harus tahu bagaimana cara membersihkan dari najis. Itu sebelum sholat. Tahu tentang najis itu apa, gitu kan? Bagaimana, ada berapa jenis-jenis najis. Ada berapa tingkatan-tingkatan hukum najis, kan? Ada najis yang ringan, mukhaffafah, ada najis yang sedang mutawassithah, ada najis yang berat namanya mughalladhah, kan? Lalu bagaimana cara mensucikan benda, ya? Pakaian, badan, tempat dari najis mukhaffafah. Bagaimana dari najis mutawassithah? Bagaimana cara membersihkan dari najis mughal? Itu sebelum sholat. Gak bener masalah itunya, ya gak akan bener sholatnya. Makanya pelajaran sholat dari dulu sampai sekarang gak tuntas-tuntas. Dari dulu, dari kecil di madrasah sama Pak Ustadz diajarin bab sholat, sampai nenek-nenek mau sakaratul maut masih belajar bab sholat. Kenapa? Karena satu luasnya ilmu sholat dan luasnya masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat, muncul lagi yang baru, ditambah apa? Ditambah gampang pohodei, ya, gampang lupa lagi, kan? Akhirnya muter saja di bab itu, dan ya nggak apa-apa kalau memang keadaannya seperti itu, ya harus begitu, ya kan? Seharusnya harus sudah lewat itu. Ngaji dari kecil 10-20 tahun, oh udah lewat, sudah beres tuh. Tapi kenapa masih itu juga? Ya memang keadaannya seperti itu, kan? Mau tidak mau harus dijalani. Nah, lalu berhubungan dengan apa lagi? Berhubungan dengan air, kan? Berhubungan dengan air. Ini sebelum sholat harus tahu dulu mana air yang bisa dipakai suci dan mensucikan. Ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan, kan?
Yaitu air apa? Ada dua. Satu air mustakmal. Apa itu mustakmal? Itu bekas basuhan wudhu yang pertama, bekas basuhan mandi besar yang pertama, gitu kan? Itu namanya mustakmal. Atau juga bekas menghilangkan najis hukmiyah, itu kan? Itu adalah jadi mustakmal. Ada juga yang memang suci dia tapi tidak bisa mensucikan, tidak mustakmal, tidak merupakan bekas. Ya, itu adalah air yang sudah bercampur baur dengan barang-barang suci, zat-zat yang suci, seperti sudah bercampur dengan gula. Nah, ini nih, ya, ini air suci dan mensucikan. Artinya mensucikan itu bisa dipakai membersihkan dari najis, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi besar. Nah, ini air tidak mustakmal, ini suci juga, ya? Sehingga kita bisa meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Suci? Suci. Bisa nggak ini dipakai cebok? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan cebok dengan air Fanta. Ya, air Sprite. Tidak boleh. Oh, ini kan suci. Betul, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena sudah bercampur baur dengan benda-benda suci lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Kalau campurannya masih bisa dipisahkan, tidak apa-apa, kan? Terpisah. Seperti air kena minyak, gitu kan? Minyak tanah kan? Air kena minyak. Itu bisa nggak minyak tanah dengan air? Bisa, masih bisa dipakai. Walaupun minyak tanahnya kena ke kulit, ya? Tapi sah memakai airnya. Kenapa? Karena nanti ini berpisah, tetap airnya kena kepada kulit itu. Paham? Tuhnya poho deui, ya. Ini masalah air. Ada air itu nanti air yang 2 kulah, ada yang kurang 2 kulah. Kan? Air 2 kulah, kenapa harus tahu 2 kulah kurang 2 kulah? Apa maksudnya nih? Maksudnya ketika nanti air sedikit itu terkena, kan? Air mustakmal, maka jadi mustakmal semua. Atau terkena najis walaupun tidak ada perubahan rasanya, rupanya dan aromanya, jadi najis semua. Kalau kurang 2 kulah, makanya harus tahu ukuran air. Ada 2 kulah, ada kurang 2 kulah. Kalau yang 2 kulah kena air mustakmal tidak jadi mustakmal. Kena najis kencing, ketetesin kencing, airnya 2 kulah. Apakah jadi najis? Ya lihat saja. Kalau tidak ada perubahan, gitu kan, rasa, rupa, aroma, ya suci walaupun yakin kena kencing. Tuh. Kalau airnya 2 kulah, jadi harus tahu urusan air. Ini sebelum sholat, kan? Lalu sebelum sholat juga harus tahu urusan apa? Ya? Harus tahu urusan masalah aurat. Karena dalam sholat hubungan yang khusus dengan Allah pun ini ada aurat, ada tidak, ya kan? Dengan Allah, walaupun sholatnya di dalam kamar sendirian, walaupun sholatnya di tengah malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya, tetap Allah bikin aturan aurat dan tidaknya. Tidak sah mentang-mentang sholatnya sendirian di dalam kamar gelap gulita tengah malam sholat isya, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ini hati-hati nih mak nih, ya kan? Sudah, saya emang nggak pakai cangcut sama sekali, nggak ada yang lihat kok. Gelap gulita saya aja nggak lihat. Apakah Allah buta? Tidak.
tidak buta. Ingat, apakah malaikat raqib atid buta? Enggak buta, tidak buta. Ingat. Maka tetap harus tutup aurat. Mana batasan aurat, kan? Bagi laki-laki di dalam sholat, kan? Mau sholat berjamaah, mau sholat sendirian, batasannya dari pusar sampai lutut. Bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan seluruh badan kecuali wajah dan 2 tampah tangan. 2 tampah tangan. Ini tampah tangan itu kalau istilah bahasa Indonesia apa ya? Bukan telapak. Telapak dan punggungnya ini tampah namanya. Kalau bahasa Indonesia apa? Dari pergelangan ini, pergelangan tangan, ya. Ini dalam sholat perempuan boleh terlihat punggung ada apa? Ada dampalnya, ada punggungnya. Ini boleh terlihat. Artinya tidak apa-apa, tidak aurat di dalam sholat. Wajahnya juga, ya, nggak apa-apa, terbuka, tidak aurat dalam sholat. Pahami? Tapi boleh enggak ketutup ini tangannya? Boleh saja. Cuma terbuka juga boleh. Ditutup ya enggak apa-apa. Wajah saya ditutup, boleh enggak dalam sholat? Ya boleh saja. Yang terpenting waktu sujud saja harus ada sebahagian jidat kita yang mengena ketika sujud ke sajadah kita ini. Sebagiannya, ya kan? Ini tertutup nggak apa-apa, atau semuanya tertutup tapi ketika mau sujud bukain dikit, nggak apa-apa, buka apa ya. Cuma kalau terbuka tidak apa-apa, terbuka wilayah wajahnya terbuka. Ini masalah aurat, jadi harus tahu yang disebut batasan aurat itu seperti apa sih, kan? Harus tahu. Karena tidak sedikit kejadian ibu-ibu sholat pakai mukena. Mukenanya tipis kainnya, lalu rambutnya di belakang, di lehernya, di kuduknya kelihatan dari belakang. Ada bayangan rambutnya, warna rambutnya kelihatan, yaitu aurat. Atau ibu-ibu pakai pakaian atau mukena yang ada brukatnya, dan di tengah-tengah brukat suka ada yang bolong-bolong. Akhirnya di dalamnya nggak pakai kuring lagi, kelihatan lehernya, gitu kan? Dari bolong-bolong itu kalau dilihat di depan begini. Ya kalau dari kejauhan nggak kelihatan. Nah, yang harus kita ketahui cara untuk mengetahui ini aurat atau tidak, lihat dari kedekatan begini. Kalau dilihat dari kedekatan begini kelihatan warna kulit, itu artinya aurat. Walaupun dari kejauhan nggak kelihatan. Nah, harus tahu aurat dulu, juga. Ini mau sholat ceritanya nih. Allah. Ya. Jadi mau sholat harus apa? Harus tahu dulu tentang membersihkan dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi harus tahu, kan? Hadas kecil itu apa saja, disebabkan dengan apa manusia bisa memiliki hadas kecil, ya. Hadas besar itu ada berapa macam? Apa faktor penyebab yang menjadikan kita punya hadas besar? Hadas kecil cara membersihkannya cukup dengan wudhu. Hadas besar membersihkannya tidak cukup dengan wudhu, tapi harus dengan mandi, lantis semuanya, kan? Syarat-syaratnya harus tahu bagaimana cara mandi yang benar, kan? Berhubungan dengan apa lagi? Berhubungan dengan tanah. Loh, kok mau sholat harus tahu tentang tanah? Ya iyalah. Kenapa? Karena boleh jadi kita tidak ada air di musim kemarau, kan? Atau ketika kita lagi sakit tidak bisa menggunakan air, nah, maka kita gunakan tanah sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi besarnya, kan? Dengan tayamum.
mana tanah yang sah dipakai. Tidak semua tanah, kan? Mana tanah yang sah dipakai, kan? Pahami oleh kita bagaimana cara tayamum ini. Itu sebelum sholat. Allah. Itu sebelum sholat. Lalu juga sebelum sholat harus mengetahui tentang apa? Tentang batu yang digunakan untuk meper. Apa itu meper? Istinja. Apa itu istinja? Membersihkan kotoran dari lubang belakang, lubang depan, tidak dengan air tapi dengan batu. Apa itu sah? Sah, bisa bersih, bisa bersih. Walaupun di tempat yang ada air, walaupun di tempat yang ada air, tapi dengan air lebih utama, kan? Karena lebih membersihkan. Andai kata tidak dengan air, bisakah dengan benda-benda lain, batu? Bisa, dan yang sejajar setingkat dengan batu. Nah, kita harus tahu bab istinja sebelum sholat. Allah, kan? Ini sebelum sholat. Berbicara sebelum sholat ini. Allah, kan? Lalu masuklah kepada sholat. Di dalam sholat ada rukun, di dalam sholat ada syarat. Syarat itu ada dua, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Beda syarat sah dan syarat wajib. Beki bureng walah, ya harus ngaji mau tidak mau, kan kita harus benar sholatnya. Kita berbicara Isra Miraj terus sholat kita nggak benar-benar, nggak tahu masalah najis, wala mustakmal, malah air suci dan sebagainya. Bagaimana benar memperingati Isra Miraj? Diantaranya memperingati sholat. You understand? Are you the best crazy? Sudah tuh. Ada lagi bagaimana hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Sampai mana? Sampai salam, kan? Dah selesai salam. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan sholat, kan? Yang sunnah dilakukan setelah sholat. Seperti tadi sunnah dilakukan sebelum sholat, ada yang disunahkan setelah sholat. Adalah diantaranya membaca wirid-wirid yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Hatta mengatur posisi duduk pun diatur oleh Nabi setelah sholat. Kita kalau sholat sendirian atau jadi makmum jangan merubah posisi setelah salam, tetap begitu sampai selesai wirid-wirid yang disunnahkan, yang pokok-pokoknya dulu, gitu kan? Pokok-pokoknya dulu, istighfar tiga kali, gitu kan? La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu kullu syai'in qadir 3 kali. Lalu diantaranya baca subhanallah 30, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran yang ke-34-nya. Lalu baca la ilaha illallah setidaknya 3 kali, ditutup Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdoa. Itu sedikitnya. Kita harus tahu. Kalau jadi imam posisi duduknya berubah sunnahnya. Menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan. Ingat, menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan. Dua-duanya ada riwayatnya, dua-duanya. Dari mulai wirid pertama sampai akhir menghadap ke makmum, sampai doa menghadap ke makmum, atau menghadap ke kanan sampai akhirnya sampai doa. Itu kalau jadi imam. Masya Allah. Ini yang berkaitan dengan sholat. Ada lagi adalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Harus tahu tentang qobliyah, harus tahu tentang ba'diyah. Mana sunat qobliyah yang dimuakkadkan hukumnya, yang dikuatkan kesunahannya,
mana yang tidak dikuatkan kesunahannya seperti qobliyah maghrib dan qobliyah isya dan sholat sunat asar, ini tidak dikuatkan sekali kesunahannya, kan? Adapun qobliyah duhur, sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, itu qobliyah duhur itu disunnahkan muakkad, dikuatkan. Ba'diyah ada yang muakkadah, yang dikuatkan sunnahnya, ada yang tidak. Yang dikuatkan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, 2 rakaat. Dan kalau salat isya tambah dengan witir. Nah, ini dimuakkadkan. Ini berkaitan dengan fardu, ya, ini berkaitan dengan fardu. Disebut salat sunnah rawatib, ini berkaitan dengan fardu, dan witir juga berkaitan dengan fardu. Kalau duha tahajud tidak berkaitan dengan sholat yang 5 waktu. Sholat tasbih, sholat apalagi banyak lagi yang lainnya tidak berkaitan dengan fardu. Allah, itu kan sangat panjang cerita tentang sholat, ya, sangat panjang sekali. Masya Allah. Maka kalau orang sudah bisa melaksanakan sholat, berarti dia sudah bisa mendirikan agamanya dengan sebaik-baiknya, kan? Dan orang kalau berani-berani meninggalkan sholat, atau sholat sih sholat, tapi sholatnya nggak bener sholatnya. Kalau nggak bener sholatnya, tetap dia sama dengan meruntuhkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan dari kumpulan kita ini memperingati, mengagungkan, diisrakan, dimirajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah dan taufik bisa sholat yang benar. Ya, sholat yang benar, sholat yang benar. Bukan cuma sholat, tapi sholat yang benar. Dan sholat lebih utama dari saum Ramadan. Ingat, sholat lebih utama dari saum Ramadan, walaupun sama-sama fardu. Ingat, sholat lebih utama dari melaksanakan haji dan umroh, walaupun sama-sama fardu rukun Islam. Sholat lebih utama dari zakat, walaupun sama-sama fardu rukun Islam. Sholat adalah amalan yang mengumpulkan semua rukun Islam di dalamnya. Syahadat ada dalam sholat, saum ada dalam sholat. Kan tidak sah kalau sholat sambil ngemut permen, ya kan? Waduh, haus nih, sholat, lagi sholat ini, lagi duduk, ada air, bismillahirrahmanirrahim, ya batal seketika sholatnya. Batal seketika. Jangankan ini, ada cehil bekas makanan di gigi, dan begitu lagi sholat, waduh ini ada daging nih sedikit, udah makan aja, ya batal sholatnya. Karena sholat itu harus sambil puasa, kan? Allah. Jadi di sholat ada saum, di sholat ada zakat, kan? Ingat, ya, ada zakat, dan di sholat ada haji. Orang yang fakir, yang tidak mampu pergi haji, kan, gak usah terlalu sedih lah, tidak bisa pergi haji karena kefakiran kita. Yang penting benahi sholat dengan baik, maka nanti tetap Allah akan kasih pahala haji nanti pada hari kiamat. Allah, itu kan? Oh, luar biasa. Sholat adalah amalan yang mengumpulkan dari amal hati sampai amal jasad, sampai amal lisan, ucapan, urusan hati, perbuatan jasad, sampai harta, memakai pakaian, kan? Itu kita harta kebawa semuanya, ya, di dalam sholat. Maka tidak ada amal soleh yang dohir, yang nampak, yang dilakukan oleh jasad secara dohir yang terbaik kecuali sholat. Di antara yang fardu yang lainnya, sholat yang paling utama. Bahkan tidak ada amalan yang sunnah yang dilakukan oleh jasad yang nampak, yang dohir dari semua sunnah-sunnah, kecuali sholatlah yang paling unggul.
Dan makanya para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, para wali-wali Allah, para solihin, masya Allah kecintaannya kepada sholat itu luar biasa. Sehingga sudah mati saja masih sholat. Saking apa? Saking seneng gelem sama sholat. Kalau kita kan pahit, ya kan? Ibadah yang paling pahit yang dirasakan oleh orang umum, kan, adalah apa? Ya sholat. Pahit sekali sholat itu, kan? Ya gak? Makanya banyak orang yang sukses sedekah, sukses banyak membantu orang, tapi sholatnya nggak bisa dia. Dia sukses ikut hadir dalam pengajian, wah ada pengajian ke sana kemari ikut hadir ngaji, tapi sholatnya enggak. Itu kan? Ada orang yang pokoknya ahli wirid, sholawat, wirid, mampu dia wirid, mampu dia sholat, sholawat, mampu berzikir, tapi dia nggak bisa sholat. Ini bukti nyata bahwa sholat itu adalah amalan yang paling sulit, paling berat. Dan makanya Allah berpesan dalam Quran, lihat, dan berpesan wastobir alaiha, kamu harus sabar dan menghadapi, membimbing keluarga untuk bisa sholat itu harus sabar. Kenapa harus sabar? Ini isyarat masalah sholat ini berat. Tidak langsung dididik itu kan 1 tahun 2 tahun wah sudah sukses, enggak. Ya, enggak, sudah keluar mesantren saja sudah 7 tahun 8 tahun mesantren, sholat masih banyak keleleran. Padahal sudah pesantren, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis kok, kan? Itu urusan sholat. Itu belum bicara berjamaahnya, belum bicara berjamaah di masjid. Apalagi salat subuh. Itu kan? Padahal sudah puluhan kali memperingati Isra Mi'raj. Iya, bener gak? Sama sholatnya masih banyak keleleran. Lalu juga berjamaahnya kagak, lalu juga ke masjid juga kagak, itu kan? Nah, dari sekarang diniatkan berjuang kita membenahi Islam kita, agama kita dalam diri kita. Perjuangan yang seharusnya itu mendahulukan dulu diri kita. Eces itu si mak nunutan itu mak, eces deh mak. Ada ketinggali itu mesti nyumput di. Alhamdulillah ngaji wayah kieu nunutan dibawa peuting jadi alasan pajarkeun teh tunuh efek di bawah wayah kieu ge he sarua. Eta mah tipeuna we kitu tah. Nah, tipe HS namanya. Oh, gitu ya. Iya. Makanya disebut oleh Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Salat itu berat sekali, kabiratun begitu artinya. Salat itu berat sekali, lakabiratun. Apa kabirah itu? Besar sekali. Besar apanya? Besar beratnya. Siga ditinihan ieu jang. Ditinihan batu. Walah sabaraha kintal mah berat sekali. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang sudah bisa khusyuk kepada Allah, nggak berat tuh sholat itu, manis rasanya. Ya kalau sudah khusyuk, makanya ini harus ada upaya agar sholat kita nggak terasa berat, malah bahagia, nikmat. Usahakan hati kita belajar dibangun kekhusyuannya. Jadi harus belajar tuh. Belajar kepada siapa? Kepada ahli-ahli khusyuk. Kalau ahli-ahli khusyuk itu jangankan di dalam sholat cuma 2 menit, di luar sholat saja selain daripada tidur dia bisa khusyuk. Itu ahli khusyuk. Kita lihat ahli khusyuk itu seolah-olah ngobrol dengan kita. Kita lihat seolah-olah dia berbicara tentang dunia, lihat kanan kiri dan sebagainya. Namun sebetulnya hatinya sedang khusyuk kepada Tuhannya.
Itu ahli khusyuk, harus belajar dari ahli khusyuk, kan? Allah, eces ente, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita ingat menghadapi saum Ramadan, ya, bahwa ketika kita masuk Ramadan, hati-hati tentang sholat. Jangan sampai kita menganggap bahwa Ramadan lebih unggul dari sholat. Tidak, sholat lebih unggul dari Ramadan. Walaupun Ramadan juga amalan yang rukun Islam, wajib, fardu, rukun, hebat, namun tetap masih hebatan sholat ketimbang saumnya. Eces. Nah, alhamdulillah. Sudah dulu segitu.